Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, saya punya pertanyaan yang menarik nih seputar sholat. Sholat apa yang walaupun tidak berwudu masih sah dan bisa dilakukan? Ada yang tahu? Jawabannya adalah as-sholatu ala rasul, atau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamullah ala Taha. Kok gitu sih? Ya, sholat dalam bahasa Arab menurut Roghib Al-Asfahani berasal dari kata sholayaslu yang berarti masuk ke dalam api dan juga bisa bermakna doa. Wah, kok bisa ya? Eits, jangan salah, ini penggunaan biasa kok dalam bahasa Arab. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, sholat memiliki beragam arti. Apa aja tuh? Yang pertama, sholat dalam Al-Quran bermakna sholat 5 waktu. Iya, sholat yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ini bisa ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 3, surat Al-Baqarah ayat 43, surat Hud ayat 114, Al-Hajj ayat 35, Al-Ahzab 33. Lalu yang kedua, sholat itu bermakna doa. Ini ada loh di surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, bermakna ampunan. Ini juga ada di surat At-Taubah ayat 99. Selanjutnya berarti kasih sayang. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 157. Ada lagi sholat dalam Al-Quran yang berarti membaca. Iya, membaca. Mana ini bisa ditemukan dalam surat Al-Isra ayat 110. Dimana banyak ya. Tenang, masih ada juga makna lainnya. Ada juga makna sholat yang berarti agama. Ini ada di surah Hud ayat 87. Saya ceritakan sedikit ya mengenai ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya yang ketika itu mereka suka main-mainin timbangan. Jadi ya misalnya yang harusnya kita beli apel 5 kilo. Nah, kaum Nabi Syuaib ini mengatur supaya timbangannya bisa kurang, tetapi di hadapan pembeli masih oke. Mereka geram kepada Nabi Syuaib yang sering menasihati mereka untuk beriman kepada Allah dan membuka kelicikan mereka dalam timbangan. Hal ini diabadikan oleh Al-Quran. Yang artinya, hai Syuaib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Nah, Nabi Syuaib menjawab pertanyaan mereka dengan sangat santun sekali. Ini diabadikan di ayat selanjutnya. Artinya, Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripada rezekinya yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Nah, di ayat yang kami bacakan tadi ada kata as-sholatuka yang berarti apakah agamamu dan seterusnya. Sahabat Al-Quran yang kami cintai, terakhir, makna sholat yang ada dalam Al-Quran itu berarti rumah ibadah. Ini terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 40. Wah, ternyata ilmu Al-Quran itu sangat luas ya sahabat. Saya kasih bocoran kenapa saya bisa tahu tentang ini. Dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya kajian tafsir maudhu'i. Nah, sebagian hasil dari kajian ini
kita bisa tahu lebih mendalam tentang suatu tema dalam Al-Quran. Nah, kurang lebih juga penjelasan dari saya barusan. Seperti dalam tema barusan, sholat. Sebenarnya ini masih banyak kajian-kajiannya. Ada bagaimana sih hukum tentang sholat, bagaimana sih orang-orang yang meninggalkan sholat, bagaimana sih sholat-sholat yang ada dalam Al-Quran, macam-macamnya, bagaimana waktunya, apa buah dari sholat, dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Al-Quran semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.